23 koruptor bebas bersyarat. Lapesdam PBNU menghimbau harusnya hukuman diperberat dan dimiskinkan. Mau tahu seperti apa beritanya? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lapesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU KH Ulil Absyar Abdallah atau Gus Ulil mengatakan, hukuman bagi koruptor perlu diperberat dengan dihukum seumur hidup serta dimiskinkan. Hukuman berat diharapkan mampu memberikan efek jera dan mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka harus dihukum dengan berat. Ada kecenderungan hukuman bagi korupsi makin melunak sekarang, terangnya kepada NU Online, Jumat 9 September 2022. Pernyataan itu ia sampaikan sebagai respons atas pembebasan bersyarat 23 narapidana korupsi pada Selasa 6 September 2. Namun, di antaranya baru menjalani pidana singkat seperti mantan jaksa, Pinangki Sirna Malasari. Tidak sedikit narapidana yang bebas itu terlibat kasus korupsi berjumlah miliaran. Sebab, Gus Ulil berpandangan bahwa seorang koruptor tidak kalah berbahaya dari seorang teroris. Korupsi sangat berbahaya bagi negeri ini, sama bahayanya dengan terorisme, kata Gus Ulil. Pandangan ini didasarkan atas akibat yang timbul dari ketidakmaksimalan hukum kepada koruptor dapat menimbulkan dampak negatif yang jauh lebih besar dibanding teroris. Mereka berpikir korupsi bukan lagi kejahatan yang luar biasa, karena hukumannya terlalu ringan sehingga tidak ada efek jera. Persoalan korupsi di tanah air. Menurut Gus Ulil, perlu mendapat pengawasan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat. Kesadaran masyarakat yang makin tinggi akan hak-haknya diharapkan dapat meningkatkan perhatian pemerintah membentuk sistem pengawasan lebih komprehensif dan lebih tegas. Korupsi ini memang perlu pengawasan publik. Ya, pengawasan dengan terus menyuarakan protes dan kritik lewat media sosial, misalnya, ucap pengampu ngaji Ihya Ulumuddin itu. Publik harus menjadi watchdog, sambung dosen Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Unusia. Pembebasan bersyarat kepada 23 narapidana korupsi juga menuai kritik dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK menyebut sejatinya korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang juga harus ditangani dengan cara-cara yang ekstra. Pembinaan para pelaku korupsi pasca putusan pengadilan menjadi kewenangan dan kebijakan Kemenkumham. Meski demikian, korupsi di Indonesia yang telah diklasifikasikan sebagai extraordinary crime sepatutnya juga ditangani dengan cara-cara yang ekstra, termasuk pelaksanaan pembinaan di LP sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses penegakan hukum itu sendiri. Kata Kabang Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu 7 September 2022. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memastikan program bebas bersyarat yang dijalani 23 napi korupsi sudah sesuai ketentuan. Kadar PDI Perjuangan ini menegaskan kalau pemerintah tidak mungkin melawan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung NIMA. Kita harus sesuai ketentuan saja. Itu aturan HU-nya begitu, kata Menkumham saat ditemui usai rapat terbatas di Istana Negara, Jumat, 9 September tahun 2022. Yasona mengingatkan bahwa sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi MK yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan remisi. MK mengatakan bahwa narapidana berhak remisi jadikan sesuai prinsip non-diskriminasi, ujarnya. Keputusan MK ini terbit 30 September tahun 2021. Dalam putusan uji materi terhadap beberapa pasal di Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan yang diajukan Chief Kaligis. PP tersebut biasa disebut PP mengatur pengetatan pemberian remisi untuk koruptor, terorisme, dan narkoba. Selain itu, kata Yasona, PP 99 pun juga diuji di MA sehingga pada 29 Oktober tahun 2021, IMA mengabulkan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam belit ini. Oleh sebab itu, Yasona menyebut pemerintah pun
menyesuaikan keputusan yudikatif ini dalam penyusunan UU Permasyarakatan. UU ini telah diteken oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan resmi berlaku pada 3 Agustus. UU ini tidak mengatur pengetatan remisi bagi koruptor. Enggak mungkin lagi kita melawan aturan dari keputusan judicial review terhadap UU yang ada, ujar Yasona. Seperti sikap yang juga disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Yasona juga menegaskan, pemerintah tak bisa lagi mengintervensi. Yaitu kan ujarnya. Sebelumnya selama 2 hari ini, para napi korupsi menjalankan program bebas bersyarat. Mereka adalah mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyiyah, mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dan hari ini, adik Atut, Tubagus Chehriwardana alias Wawan. Menurut Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Apriyanti, total ada 23 narapidana koruptor menerima program pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HM RI. Adapun narapidana tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan SK pembebasan bersyaratnya langsung dikeluarkan pada 6 September tahun 2022. Kata Rika dalam keterangannya, Rabu, 7 September tahun 2022. Kamis kemarin, Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah tidak dapat mengintervensi narapidana kasus korupsi yang mendapat program bebas bersyarat ini. Ya begini, kalau pemerintah itu tidak boleh ikut campur, ya urusan pembebasan itu pengadilan, remisi, dikurangi, dan lain-lain itu kan pengadilan yang. Apakah dibebaskan? Dikurangi hukumannya, dan sebagainya, kata dia. Apabila hakim sudah berpendapat, kata dia, maka keputusan yang dikeluarkan tidak dapat diikut campuri dan perlu untuk dihormati. Sebab, ia menyebut hal tersebut merupakan proses ketatanegaraan. Sejalan putusan MA Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Yarid juga memastikan pembebasan bersyarat 23 narapidana koruptor sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Edi, sapaannya, mengatakan bahwa kebijakan itu merujuk kepada UU Permasyarakatan. Begini, jadi kita punya UU Pemasyarakatan yang baru, yakni UU nomor 22 tahun 2022. Ini seperti blessing in disguise dalam pengertian bahwa UU Pemasyarakatan ini inline dengan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, kata dia. Mengacu pada UU tersebut, kata Edi, maka pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi, dan hak-hak terpidana semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab UU ini mengembalikan semua hak dari terpidana tanpa ada diskriminasi. Sehingga ditegaskannya kembali pembebasan bersyarat terhadap para mantan koruptor sudah sesuai aturan. Sekali lagi UU nomor 22 tahun 2022 itu mengembalikan semua hak dari seorang terpidana tanpa suatu diskriminasi. Dan itu kan menjadi hukum yang positif. Jadi kami memberikan pembebasan syarat sesuai aturan, kata dia. Dulu saat MK mengabulkan uji materi PP 99. Kritik sudah datang dari Indonesia Corruption Watch ICW. Mereka menilai, MA tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan dikabulkannya uji materi atas PP tersebut. Regulasi yang dianggap pro terhadap pemberantasan korupsi. Seperti peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 malah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Sabtu, 30 Oktober tahun 2021. Setelah sejumlah pasal di PP dicabut, terbitlah UU Permasyarakatan, peneliti ICW Lalola Esther turut andil dalam pemberian bebas bersyarat 23 narapidana kasus korupsi, sebab aturan pembebasan bersyarat bersifat umum dan mudah dipenuhi oleh koruptor. Semula pasal 43 ADPP 99 menyebutkan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus korupsi mesti menjadi justice kolaborator alias bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu perkara. Namun, Lola mengatakan PP ini telah dicabut MK. Sementara dalam UU Pemasyarakatan,
Pasal 10 menyebutkan pembebasan bersyarat dapat dilakukan dengan memenuhi syarat seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program binaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Dalam UU Pemasyarakatan tidak disebutkan untuk narapidana koruptor mesti menjadi justice kolaborator. Sifatnya umum, kata Lalola saat dihubungi Kamis 8 September tahun 2022. Terima kasih sudah nonton.